Film ini dimulai dengan diperlihatkan seorang laki-laki bernama Sung Ryu, yang mana ia seorang idiot berumur 27 tahun. Ia hanya bisa melakukan satu hal, yaitu membuat roti panggang yang ia jual untuk kebutuhan keluarga. Ia selalu menunggu seseorang di atas bukit. Ia juga punya teman masa kecil yang bernama Jiho. Jiho sendiri adalah teman masa sekolah Sung Ryung semasa SD, dan ia juga seorang pianis. Suatu ketika, Jiho pulang dan menemui Sung Ryung. Sung Ryung saat itu tak percaya, ia langsung berlari menghampiri Jiho hingga terguling. Jiho mengabaikannya karena tak ingat kepadanya. 저 아세요? Tak disangka Sung Ryung mengikuti Jiho sampai pada rumahnya. Karena ketahuan mengikuti Jiho, ia kemudian kabur hingga sepatunya lepas dan ia tidak menyadarinya. Sung Ryung juga memiliki sahabat bernama Sang-soo. Ia bekerja di salah satu kafe. Suatu ketika, Jiho bosan dan ingin mencari tempat nongkrong. Ia pun berjalan-jalan dan akhirnya memutuskan nongkrong di kafe Sang-soo tersebut. Jiho yang sedang menikmati kopi tiba-tiba saja dihampiri oleh Sang-soo. Dan pada saat itulah mereka saling berkenalan. Akan tetapi Jiho masih belum menyadari bahwa Sang-soo teman masa kecilnya. Saat Jiho pergi dari kafe tersebut, Jiho kembali bertemu dengan Sung Ryung. Seketika ia sadar bahwa Sung Ryung adalah temannya yang idiot saat di sekolahnya dulu. Karena ketahuan Jiho, Sung Ryung pun kabur dan meninggalkan sepatunya lagi. Ia berlari-larian dengan rasa penuh bahagia karena telah bertemu dengan Jiho. Walaupun semua orang menyebutnya pria idiot dan aneh. Saat mereka masih SD, Sung Ryung sedang memperhatikan Jiho yang sedang bermain piano. Ketika jam istirahat berakhir, piano yang biasa dimainkan Jiho terbakar. Orang-orang menyalahkan Sung Ryung, padahal sebenarnya bukan dia pelakunya. Dan saat beranjak dewasa, Sung Ryung hanya memiliki teman bernama Sang-soo. Ia berteman dengan Sung Ryung karena merasa bersalah. Ternyata, ia adalah pelaku dari terbakarnya piano saat mereka masih SD. Selama ini, Sung Ryung selalu membuatkan sarapan untuk adiknya. Karena takut makanannya dingin, ia menutupinya dengan beberapa tutup panci. Adik Sung Ryung sendiri bernama Ji-in, yang mana ia masih bersekolah. Ia sangat benci terhadap kakaknya, karena kakaknya idiot. Walau begitu, Sung Ryung tidak peduli dan terus tersenyum kepada adiknya. Tak disangka Jiho datang ke toko roti bakarnya dan memesan makanan. Tetapi ia sedikit grogi dan menuangkan banyak gula. Lalu Jiho bayar roti itu dengan sepasang sepatu yang ia ambil. Ketika Sung Ryung meninggalkannya di jalan, karena senang ia berlari keluar tokonya dan menyuruh pembelinya untuk menggantikannya berjualan. Suatu ketika, Jiho bertanya terhadap ibunya tentang Sung Ryung. Saat masih kecil, ibu Jiho menjelaskan bahwa Sung Ryung adalah anak yang normal pada umumnya. Tetapi karena gas bocor membuat ayah Sung Ryung meninggal dan menyebabkan otaknya agak bermasalah dan menjadi idiot. Mengetahui hal itu, Jiho sedih dan merasa sangat kasihan kepada Sung Ryung. Saat pulang dari bukit yang biasa ia datangi, Jiho secara tidak sengaja melihat Sung Ryung berada di depan rumahnya dan seperti sedang menunggunya. Akan tetapi, saat Jiho menyapanya, ia malah berlari jauh. 왜 나만 보면 자꾸 도망치고 그래? 지효가 나 보는 거 싫어한다. Karena saat masih kecil, Jiho pernah berkata kepada Sung Ryung untuk pergi menjauh. Akan tetapi, ia sudah lupa apa yang diucapkannya waktu itu. Melihat sepatu Sung Ryung rusak, ia memberi sepatu baru milik keluarganya dan Sung Ryung pun senang. Saat ia pulang, Sung Ryung mengingat kembali masa kecilnya. Ternyata apa yang dikatakan Jiho adalah meminta pergi Sung Ryung
yang saat itu dituduh membakar piano miliknya. 내 눈앞에서 사라지란 말이야. 가버려. Karena senangnya diberi sepatu baru, ia memperhatikan sepatunya dan memainkan sepatunya. Akan tetapi adiknya yang baru saja datang malah memarahinya dan mengatakan bahwa kakaknya bodoh. 바보 같아. Tak terasa salju saat itu turun dan ia pergi ke rumah Jiho. Sesampainya Sungryung hanya berputar-putar sambil memainkan sepatunya dan berkata kepada Jiho bahwa ia sudah bisa memakai sepatunya dengan benar. Dan alasan lain Sungryung datang menemui Jiho adalah ia ingin melihatnya bermain piano lagi. Akan tetapi dengan wajah yang sedih ia malah mengajak jalan-jalan Sungryung. Suatu ketika, seorang gadis yang bekerja di kafe mengajak Sangsu untuk berjalan-jalan. Saat Sangsu akan menerima ajakan itu, ia ternyata diajak oleh bos pemilik kafe dan memaksanya walau ia mempunyai janji. Di sisi lain, ternyata Jiho mengajak Sungryung makan bakpo di kedai pinggir jalan. Jiho menjelaskan bahwa ia sudah tidak bisa bermain piano lagi. Saat dia meminta saran, Sungryung menyuruh Jiho untuk tetap tersenyum. 나 너무 힘들어. 나 어떻게 할까? Saat perjalanan pulang, Jiho mengingat kejadian sebelumnya saat Sungryung memutar-mutarkan sepatu pemberiannya. Saat ia sampai di rumahnya, ia dikejutkan dengan kemunculan Sangsu yang sedikit sedih karena gagal berkencan. Saat bertemu Jiho, Sangsu hanya tertawa dan mengajaknya untuk nongkrong bersama. Lalu Sangsu juga datang ke rumah Sungryung dan mengajaknya untuk pergi ke kedai pinggir jalan. Sangsu saat itu terlihat sangat mabuk. Karena kasihan, Sungryung membawanya pulang dan tanpa sadar ia melihat teman kencan Sangsu yang bersama dengan pria lain. Saat terbangun dari tidurnya, Sangsu sudah berada di rumah Sungryung dan terlihat adik Sungryung sedang marah karena kakaknya memberikan sarapan dengan tutup mangkok yang banyak dan berkali-kali ia mengatakan bahwa kakaknya bodoh. 할 줄 아는 게 그거밖에 없지. Lalu Sangsu kemudian menasehati Ji-in untuk segera makan sarapan yang telah dibuatkan oleh kakaknya. 됐어. 저 그딴 거 안 먹어. Walau selalu diabaikan, Sungryung tetap menjalankan pesan ibunya. 오빠는 동생을 잘 돌보는 거야. Dan ia selalu tersenyum walau adiknya mengatakan bahwa dirinya bodoh. Saat Sangsu nongkrong dengan Jiho, ia bercerita tentang Sungryung. Sangsu saat itu terkejut dan mengatakan bahwa Sungryung adalah satu-satunya teman yang ia miliki sekarang. Saat mereka mengobrol, mereka bertemu dengan pemilik kafe itu dan memarahi mereka berdua. Karena merasa tidak nyaman, Jiho memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Saat di perjalanan pulang, Jiho melihat Sungryung sedang menyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star. 너도 반짝 반짝 작은 별. Dan mengingatkannya sewaktu ia masih kecil. Waktu itu ia pernah grogi saat bermain piano. Tetapi saat ia grogi dan lupa melodinya, ada seseorang anak kecil yang menyanyikan lagu tersebut. Karena nyanyian itu bisa membuatnya kembali bermain dengan sempurna. Dan ternyata anak itu adalah Sungryung. Keesokan harinya, ada seorang bapak-bapak datang ke warungnya dan berkata bahwa makanan yang dibuatnya semakin hari semakin enak. Bapak itu juga bertanya mengenai kesehatan Sungryung dan juga kehidupan sehari-harinya. Sementara saat di sekolah, tidak ada yang beres terhadap adik Sungryung yang nampak kesakitan. Sungryung saat itu sangat mengantuk dan tidak sengaja tangannya terbakar. Sungryung tidak melihat adiknya lewat di depan kedainya hingga larut malam. Ia saat itu sangat khawatir. Kemudian datanglah Jiho untuk bergegas membantu Sungryung mencari adiknya. Setelah lelah mencari, Jiho meyakinkan Sungryung bahwa Ji-in pasti ada di rumahnya. Dan ternyata memang benar, Ji-in sedang tertidur lemas. Ketika Sungryung membuka pintu kamarnya, ia malah diusir oleh Ji-in. 알렉지. 나가. 알아서 잘 들어왔으니까 나가라고. Walau begitu, Sungryung tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum karena tahu Ji-in sudah berada di rumah. Melihat tangan Sungryung yang terbakar, Jiho langsung mengobatinya.
Ia juga memandikan Sung Ryung yang ternyata malah mengingatkan Sung Ryung mengenai ibunya. Mereka pun berpamitan dengan menyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Keesokan harinya, Sung Ryung melihat Ji In lewat di depan kedainya. 왜 이렇게 늦었어? 어디 아파? 왜 그렇지 마. Tak lama kemudian, 3 orang teman Ji In mampir membeli roti di kedainya. Mereka berkata bahwa Ji In terlihat lemas. 엎드려만 있어서 오늘은 지각까지 하고. Sung Ryung merasa sangat khawatir dengan apa yang sudah dikatakan oleh teman-temannya. Sung Ryung pun berlari masuk ke dalam sekolah. Ia berlari sambil berteriak memanggil adiknya dan menengok ke setiap ruang kelas. Sampai pada akhirnya terdapat seseorang murid yang berkata kepadanya. Ia pun mencari ke dalam kelas dan menemukan Ji In sedang tertidur lemas. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menggendongnya. Dan ia sempat dihalangi oleh gurunya dan mengatakan bahwa ia siapa. Sung Ryung lalu mengatakan, 얘 오빠예요. 저는 지인이 오빠고요. dan tanpa pikir panjang, Sung Ryung membawanya ke rumah sakit. Selama dirawat beberapa hari, Sung Ryung selalu menemaninya walau hanya di luar saja. Karena ia takut Ji In marah jika ia berada di dalam kamarnya. 옆에 있으면 지인이가 싫어해. Suatu ketika teman Sangsu menyatakan cintanya kepada Sangsu bahwa temannya itu adalah pelacur. Karena marah, Sangsu menghajarnya dan mengajak temannya untuk pergi dari itu. Saat di rumah sakit, Sung Ryung hanya berbicara kepada Ji In di dekat pintu. Namun semakin lama Ji In merasa bersalah atas sikapnya terhadap kakaknya yang selama ini hidupnya selalu memakai satu jaket dan satu celana saja. Dan setelah diketahui, ternyata Ji In menderita gagal ginjal. Dokter yang sekaligus ayah dari Ji Hyo memberitahukan kepada Sung Ryung bahwa Ji In harus mendapatkan donor ginjal agar ia dapat sembuh. Sung Ryung lalu berkata kepada dokter untuk mendonorkan ginjalnya kepada adiknya. Tapi dokter berkata bahwa ginjal Sung Ryung tidak cocok untuk Ji In. Sung Ryung pun saat itu sangat sedih. Harapan datang kepada Sung Ryung saat sahabatnya Sangsu bersedia mendonorkan ginjalnya untuk Ji In. Dan ginjal Sangsu ternyata cocok. Sung Ryung saat itu sangat senang sambil berteriak menyebutkan nama Sangsu dan memberitahukan berita baik itu kepada adiknya. 미안해. 내 친구가 Saat di kamar, Ji In memarahi kakaknya karena tangannya terluka dan selalu memperhatikannya, walau sebenarnya kakaknya tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dan suatu ketika, Sung Ryung pulang ke rumahnya untuk mengemasi barang-barang yang akan dibawa ke rumah sakit. Saat di perjalanan, ia dipanggil oleh 2 orang tak dikenal. 야 상수야. Rupanya orang itu adalah suruhan dari musuh sahabatnya, yaitu Sangso. Sangso saat itu memukul musuhnya karena masalah pribadi. Pada saat akan dipukul dengan botol, Sangso lebih dulu memukul botol itu dengan tangan kanannya. Sialnya orang itu memberikan ciri-ciri Sangso kepada orang suruhannya, bahwa Sangso memakai perban di tangan kanannya, sementara tangan kanan Sung Ryung juga memakai perban. Akibat tidak sengaja memegang panggangan rotinya, Sung Ryung menatap ke arah orang suruhan itu dan melihat tangan kanan orang tersebut memegang sebuah benda untuk mencelakakannya. Dan seketika itu Sung Ryung tersenyum, mengingat kata-kata ibunya yang ingin selalu agar ia menjaga Ji In. Sung Ryung berdarah-darah yang keluar dari kepalanya. Akan tetapi, ia tetap berjalan untuk sampai ke rumah sakit. Ia saat itu lemas, tetapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Sung Ryung terjatuh dan terus menahan rasa sakitnya. Ia juga mengeluarkan foto keluarganya dari jaketnya dan menatapnya, dan ia terus teringat kata-kata ibunya. Ia harus selalu menjaga adiknya. Ia merasa takut jika ia tidak ada siapa-siapa yang akan menjaga Ji In. Dan seketika itu, Sung Ryung pun meninggal. Setelah kematian Sung Ryung, Ji In membuat surat kematian untuk kakaknya. 그 사람이 내 오빠고요. 내가 그 사람 동생이야. Tetapi kali ini ia tidak malu untuk mengakui kakaknya. Ia menangis sejadi-jadinya.
ketika ia mengakui ke petugas bahwa yang meninggal adalah kakaknya. Saat di kamar kakaknya, ia menyesali mengapa selama ini ia mengabaikan ketulusan kakaknya. Dan film diakhiri dengan si In yang saat ini hidup sendiri dan tidak ada lagi yang menyiapkan sarapan untuknya. Namun sekarang ia sadar bahwa kakaknya adalah orang yang terbaik dan orang yang selalu tersenyum. Sahabatnya yang bernama Sang-soo menggantikannya berjualan roti bakar di sekolah Ji-in. Sedangkan Ji-ho kembali memainkan piano atas permintaan Sung Ryung sebelum meninggal.